Jadi kurang lebih 15 menit dari penyuntikan oksitosin yang pertama. Kalau kita regangkan itu kok nggak keluar-keluar ya, nggak ada tanda pelepasan plasenta, kita boleh suntik oksitosin lagi yang kedua. Ya, jadi oksitosinnya maksimal 2 kali. Kemudian 15 menit kita tunggu. Kalau misalnya itu ternyata bisa lepas, berarti alhamdulillah. Kalau nggak lepas, kita bisa manual plasenta. Nah, ini sudah ada tanda-tanda pelepasan ya, karena ini sudah memanjang tali pusatnya ya. Kalau memanjang bisa didekatkan lagi ya. Ayo Bu, boleh mengejan sedikit Bu ya. Kalau plasenta sudah terlihat di depan vulva, boleh kita tangkap ya. Plasentanya kita tangkap, kemudian kita putar searah jarum jam. Oke, alhamdulillah ini plasentanya sudah lahir. Setelah lahir, tangan kita masase di atas perut ibu. Ya, jadi 3 hal ketika kala 3 yang dilakukan: suntik oksitosin, PTT, dan juga masase. Nah, silakan Bapak bisa ikuti tangan saya ya Pak, seperti ini ya. Nah, begini Pak, biar ibu kontraksinya bagus ya. Kemudian bapaknya sambil sambil masase, kita bisa mengecek kelengkapan tali pusat ya. Yang dicek adalah kotiledonnya apakah lengkap atau tidak. Boleh kita pakai kasa ya, kita cek kotiledonnya lengkap atau tidak. Kemudian selaputnya apakah bisa kita tangkupkan. Kalau kotiledonnya kalau ada yang coel ya Dek, berarti kita harus meraba ke dalam ya, karena walaupun ketinggalan sedikit itu bisa menyebabkan perdarahan ya. Jadi kita harus pastikan betul kotiledonnya lengkap. Kemudian insersi dari tali pusatnya ada di tengah ya, ada di tengah. Kemudian berapa panjangnya kita cek ya, kita cek panjangnya pakai ini. Kemarin sudah ngukur ya, berapanya ya, kurang lebih ini panjangnya 50 cm. Kemudian bisa kita taruh di tempat plasenta ya, ditaruh di tempat plasenta. Kita singkirkan dulu ya, kita lihat ya estimasi perdarahannya ibu ya. Ini kurang lebih tidak ada 500 cc ya, kurang lebih masih 400 lah ya, 400 cc. Kemudian kita cek apakah ada laserasi atau tidak ya, ada laserasi atau tidak. Alhamdulillah ini enggak ada laserasi ya. Kalau ada laserasi berarti maksimal derajat 2 nanti di hecting setelah ini. Nah, kita belum belajar hecting ya, jadi ini kita umpamakan tidak ada laserasi pada ibu. Boleh kalau misalnya tangan kita masuk melihat adanya stolsel atau tidak sambil kita membersihkan. Kalau sudah berarti sudah selesai proses persalinannya. Kemudian kita bisa merapikan ya, alat-alatnya bisa kita taruh di klorin, larutan klorin dengan cara terbuka. Kemudian ini ke safety box, kemudian ya sampah basah yang mana ini? Sampah basah ya. Kemudian yang stainless ini ke klorin. Ini tak taruh sini dulu ya. Ya, kemudian tangan kita juga ke klorin dengan cara yang terbalik ya. Ini kalau misalnya ini belum selesai, ini nggak usah ke klorin dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau di checklist itu setelah memasukkan ini baru membalikkan sarung tangan ke klorin ya Dek ya. Boleh kita cuci dulu di klorin, kita bersihkan dulu pakai sarung DTT, kemudian kita bersihkan yang ada di ibu. Yang ada di ibu ini bisa ditaruh di ember ya. Kemudian underpadnya bisa kita taruh juga di sampah infeksius ya. Sampah infeksius. Ada waslap nggak Dek? Ya boleh handuk kecil nggak apa-apa. Kemudian ibu boleh kita lap-lap ya, pokoknya naik Bu, dilap-lap sampai ke bawah juga ya Dek. Setelah itu boleh kita pakaikan tadi lancingnya tadi ya, pokoknya boleh naik sedikit Bu. Ditutupkan. Kemudian bayi posisinya masih IMD ya. Kemudian ini bisa digantikan ke ibu.
bajunya bisa digantikan ke ibu. Ini bisa minta tolong bapaknya. Ini harusnya nggak sebesar ini ya dek, karena ini kainnya gede-gede semua ya. Boleh bu, tolongnya naik. Sudah, itu posisinya sudah nyaman ya. Kemudian kita boleh bersih-bersih, ini disemprot pakai larutan alkohol, dilap-lap ya, pakai larutan alkohol. Nggak nyediain ya dek ya. Oke, setelah dilap-lap, kemudian ya bisa kita taruh di secara terbalik ya. Kemudian kita boleh cuci tangan ya, cuci tangan. Setelah cuci tangan boleh lepaskan APD. Boleh lepaskan APD. Nah itu sampai proses persalinan. Jadi kalau APN itu kan sampai bayinya 1 jam setelah bersalin ya. Kemudian setelah 1 jam ya. Tapi kalau nanti ini kalau kenyataan begini ya dek, karena kan nunggu 1 jam atau bisa setelah 1 jam dilakukan oleh bidan yang lain. Tapi nanti kalau pas bikin video boleh langsung saja ya, karena kan nanti pakai APD lagi toh, karena mau melaksanakan ini. Boleh ya, APD-nya nggak usah dilepas dulu, nggak apa-apa. Kemudian pakai sarung tangan yang baru. Pakai sarung tangan yang baru. Karena menunggu 1 jam kan lama ya dek. Boleh pakai sarung tangan yang baru. Kemudian kita kala 4 kita cek setiap 15 menit sekali kita buka ya. Kita buka estimasi untuk perdarahannya ya. Setiap 15 menit sekali kita pemantauan kala 4 yang dicek apa aja? Tensi, nadi, suhu, perdarahan, kandung kemih, kontraksi ya. Kemudian apa lagi? TFU. Nah, itu yang dicek setiap 15 menit ya. Kemudian dibuka, boleh dicek kandung kemihnya penuh atau tidak, kemudian kontraksinya bagus atau tidak. Kalau kontraksinya kurang bagus, boleh minta keluarga untuk melakukan masase. Nah, itu dicek setiap 15 menit sekali. Kemudian setelah 1 jam pertama, kita boleh ambil bayinya ibu ya. Kita bisa melakukan pengukuran, kemudian suntik vitamin A, vitamin K, dan juga antropometri ya. Ini yang untuk bayi kita lanjut pertemuan berikutnya sekaligus sama yang asfiksia. Karena beda, kalau asfiksia itu begitu bayi lahir asfiksia, potong tali pusat dan lain-lain, nggak usah IMD, langsung diambil ya. Jadi tadi langsung diambil ke meja resusitasi. Kalau tadi kan IMD dulu ya, kalau IMD dulu keburu meninggal ya deh. Ya, jadi gitu. Kalau sudah 1 jam, kemudian bayinya boleh diambil ya. Kemudian kita antropometri, suntik vitamin K ya. 1 jam kemudian HB0. Kemudian pendokumentasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baru mau tanya. Iya. Yang fundusnya itu kan kalau TFU waktu hamil kan ada kayak di atas pusat, di bawah pusat kayak gitu. Kalau Oh iya. Dek, Bu Arum kelewat ya. Ini harusnya tadi ditali dulu ya. Tali apa namanya? Pusatnya ya. Ingatnya pakai cord clamp. Ya, kalau cara nalinya di situ ada nggak dek? Masih enggak? Nah, cara nalinya kalau pakai ini ya, posisi kan begini ya. Kemudian ditali. Dua kali, kemudian satu lagi 2 kali, kemudian dibalik lemnya arah yang sini juga 2 kali, kemudian 2 kali. Nah, lemnya diambil
pakai kasa yang steril. Pakai kasa yang steril ya. Kemudian kita lipat jadi 3. Lipat jadi 3, jadi sepertiga begini. Kemudian kita tutup ya. Kemudian jadi caranya gitu. Jadi nggak ngewer-ngewer tadi klemnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi gimana, Mbak? Kan kalau fundus yang apa pas hamil itu kan ada yang di atas pusat, di bawah pusat. Kalau setelah bersalin ya berarti fundusnya di bawah pusat. Nggak di atas lagi kan? Karena sudah lahiran. Ya kan? Nah, di bawah pusat itu gini. Ini kan ada pusat. Nah, kita raba aja fundusnya sampai di mana. Terus ya dicek aja, Dek. 3 jari di bawah pusat, 2 jari di bawah pusat kita kumpulkan dulu. Kemudian kita cek. Kayak biasa leopard itu loh. Ya, ininya sudah berapa? Itu kerasa banget kok. Nanti itu kerasa banget fundusnya itu kayak apa ya? Kayak bundar gitu loh. Normalnya berarti di bawah pusat ya? Bukan Iya, setinggi normalnya itu. pasti di bawah pusat, kecuali janinnya ada 2. Ya, jadi pasti di bawah pusat, entah itu 2 jari di bawah pusat atau 3 jari di bawah pusat. Kemudian setelah dipotong plasentanya tadi, terus ini diklaim dulu baru EMD baru Iya, plasenta. iya. Jadi bayi lahir diletakkan di perut ibu, kita keringkan ya. Kemudian setelah kita keringkan, sebelum kita diganti dulu yang basah kita singkirkan, kemudian ganti kainnya yang baru, kemudian kita cek dulu janin kedua, taruh handuk kecil di atas simpisis, kita cek janin kedua dengan kedua tangan. Setelah itu baru suntik oksitosin, paha kanan kiri boleh IM. Setelah suntik oksitosin baru sambil menunggu oksitosinnya juga bereaksi ya, Dek. Jadi yang penting kan suntik oksitosin segera bayi setelah lahir. Kemudian bisa potong tali pusatnya, dipotong. Kemudian kalau pakai cord clamp ya berarti cord clampnya terpasang di sana. Kalau misalnya pakai clamp yang itu, yang stainless, berarti ditali dulu menggunakan benang kasur 2 kali, kemudian ambil kasa 1, dipasangkan kasanya ya, kemudian di IMD ya. Setelah IMD tali pusatnya kan ke sini ya, ibunya IMD, kemudian kita cek adanya tanda pengeluaran plasenta. Ada 3 hal tadi, ada tali pusatnya semakin memanjang, ada semburan darah, dan juga uterusnya globuler. Kita dekatkan 5 cm di depan vulva ya. Kita regangkan agak ke atas, diregangkan bukan ditarik ya. Kalau sampai 40 detik kok enggak keluar ya, kita jangan tarik, kita tunggu aja dulu. Maksimal adalah 15 menit setelah disuntik oksitosin yang pertama. Kalau belum lahir, suntik oksitosin yang kedua. Kalau misalnya sudah ada tanda persalinan, tanda plasenta lahir, dekatkan lagi klaimnya kalau sekiranya panjang. Kemudian kalau plasentanya itu sudah terlihat di depan vulva, kita tangkap menggunakan kedua tangan, diputar searah jarum jam. Ya, kemudian setelah itu letakkan plasentanya di sini ya, karena mau kita cek. Kemudian jangan lupa ininya dimasase. Ya, minta keluarga untuk membantu masase. Kemudian kita cek kelengkapan plasentanya. Ya, setelah itu plasentanya diletakkan di kendil ya, atau dan lain-lain. Kemudian kita lihat estimasi perdarahan yang keluar. Kalau sekiranya ada perdarahan lebih dari 500 cc, maka pakai metergin tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, perdarahannya normal, kita cek laserasinya. Ada atau tidak laserasinya? Kalau ada laserasi derajat 1 atau derajat 2, baru kita lakukan hecting. Kalau misalnya tidak ada ya sudah, kita bersihkan saja ibu ya. Kemudian letakkan alat-alat yang lain di klorin ya. Kita boleh juga kalau darahnya banyak, kita cuci tangan kita pakai klorin, pakai air DTT ya. Kemudian kita bersihkan ibu ya, kita lap ibu, kita ganti ibu dengan pakaian yang baru, kita pakaikan
membalut ya. Kemudian setelah 15 menit kita cek lagi estimasi perdarahan ya, TTV ibu, cek estimasi perdarahan, kemudian cek TFU-nya keras atau tidak, TFU-nya sudah berapa ya. Kemudian setelah 1 jam bayi boleh kita ambil, kita lakukan pemeriksaan antropometri dan juga penyuntikan vitamin K. Setelah 1 jam kemudian suntik hepatitis ya, HB0 ya. Vitamin K dosisnya satu dosis ya, 1 mg di paha kiri, kalau yang HB0 di paha kanan ya. Bingung enggak? Ya. Setelah itu boleh, kan ini urutan ya Dek, setelah itu selesai boleh kita lepaskan sarung tangannya, lepaskan APD, kita cuci tangan, kemudian kita pendokumentasi. Ada yang bingung langkahnya? Bisa dibayangkan? Bisa. Kan waktu meregangkan tali pusat itu tangan kirinya itu dorsokranial. Iya, tetap dorsokranial. Jadi sambil diregangkan tangannya kita dorsokranial. Jadi agak ditekan ke bawah ke atas. Jadi mau tanya, misalkan ada bagian plasenta yang tertinggal, itu tangannya nanti langsung masuk atau gimana? Iya, tangannya masuk. Kan kalau sarung tangan yang untuk bersalin itu kan agak panjang ya Bu. Jadi kita bisa. Tapi kalau kita manual plasenta, sarung tangannya panjangnya sampai sini. Jadi kalau untuk mengecek ya nggak apa-apa, kita masuk aja. Makanya tadi kalau kenapa ada yang bagian tertinggal, mungkin kita ketika PTT ada yang tertarik. Kan langkah ke-41 itu kan cek kontraksi, terus di langkah yang 44 juga melakukan masase. Bisa ajarkan keluarga. Jadi ini Melihat ngeceknya apakah bagaimana ada ya? robekan, cek kontraksi, celupkan sarung tangan pada larutan, cek kandung kemih, menilai plasenta apakah ada robekan, melihat apakah ada robekan jalan lahir. Jadi setelah plasenta lahir, ya Dek, kan kita masase ya. Nah, ketika masase itu kita sambil ngecek kontraksinya. Kalau misalnya masase itu kan tujuannya biar kontraksinya bagus ya. Jadi kalau kita begini kan harapannya perutnya ibu kontraksinya tambah bagus gitu. Jadi tangan kita kan tetap di perut ibu sambil masase, sambil kita merasakan apakah semakin keras atau enggak gitu. Tapi kan kita nggak seterusnya masase ya Dek, ada keluarga, bisa dibantu oleh keluarga. Kemudian kita mengecek plasenta. Iya. Berarti kalau pas misal bikin video berarti ngomong aja ya Bu? Iya, disampaikan aja apa yang ada di checklist ya. Masase ibu, kontraksi ibu bagus ya, kemudian minta keluarga untuk membantu melakukan masase. Kemudian kamu langkah selanjutnya. Kemudian apa lagi? Disampaikan aja. Oke, ada yang mau praktek?